Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PKDP Angkatan 3. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama di sini ada 3 bagian. Pertama, moderasi sikap keagamaan terbaik. 2, moderasi sebagai fitrah kemanusiaan, dan moderasi solusi keberagaman. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama ialah berasal dari bahasa Latin moderation, yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kamus Besar Indonesia KBBI menyediakan 2 pengertian kata moderasi, yakni 1, pengurangan kekerasan, dan 2, penghindaran keekstriman. Dalam Islam berarti menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan moderat dalam segala urusan yang baik, tindakan, ucapan, serta pikiran. Ruang lingkup daripada moderasi beragama: pertama, pilar keadilan. Adil dimaknai dengan beberapa makna. Satu, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang ada di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dan toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, pembinaan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran, serta memberikan pelatihan dan modal usaha. Moderasi beragama dalam Islam, prinsipnya yaitu Islam selalu moderat dalam menyikapi setiap persoalan. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tetapi juga tidak kalah penting hubungan baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada saudara seiman, namun juga kepada saudara yang beda agama. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Sedangkan wujud moderasi yaitu moderasi dalam akidah, moderasi dalam syar'ah, moderasi dalam akhlak. Sumbernya yaitu wahyu Allah, Al-Quran, sebab gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan Islam. Selanjutnya yaitu radikalisme. Pangkal radikalisme dengan pluralisme disebabkan oleh motif yang beragama, sosial, politik, budaya, maupun agama, ditandai dengan tindakan ekstrim dan anarkis. Radikalisme. Ciri daripada radikalisme di sini mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Sedangkan faktor daripada radikalisme di sini pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi, berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu, deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, dan ideologi yang keliru, fanatisme dan buta atau fanatisme yang buta. Pencegahannya yaitu dengan cara rehabilitasi, reduksi, rasionalisasi, pembinaan keagamaan yang inklusif, damai dan toleran, memberikan pelatihan dan modal usaha, dan memberikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi. Tujuannya yaitu berorientasi terhadap kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi, ritual dan sosial, individu dan jamaah. Visinya mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. Sumbernya wahyu ilahi yaitu Al-Quran sebagai gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama untuk kelangsungan hidup manusia sebagai wujud emosional dan spiritual. Implementasi moderasi dalam level individu bermasyarakat. Yang pertama, kesiapan mengikuti semua petunjuknya. 2. Diberikan mandat untuk memimpin dan mengolah bumi, khalifah atau wakil Tuhan di bumi. 3. Ini berarti bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Sedangkan implementasi moderat dalam level negara dalam bentuk pengurus utamaan sebagai upaya penguatan cara pandang, sikap, dan perilaku moderat dalam beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan negara dan menciptakan SDM. Terima kasih, itu sebagian daripada moderasi beragama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.